Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film yang sangat menegangkan untuk kalian simak. Di mana sekelompok pengendali telah menciptakan sekumpulan zombie untuk menyerang para pendatang di kabin tua di tengah hutan. Seseru apa film ini? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending cekidot ke ceritanya. Better be. No Jules this weekend. It's not an evacuation. Film dimulai dengan diperlihatkannya dua sejoli dengan teman-teman mereka yang sudah bersiap untuk melakukan sebuah perjalanan. Everybody ready? Tanpa mereka sadari, seorang intel telah mengintai kepergian mereka dan juga beberapa orang yang mengontrol mereka di balik layar. Being prepped is not the same thing as being prepared. They told me. Let's see what we got. Selang beberapa lama, mereka pun sampai ke sebuah pom bensin untuk mengisi bensin. Namun pria yang bernama Johan justru memasuki sebuah ruangan dan seorang pria tua menghadangnya karena dia masuk tanpa izin. I don't think there's gonna be anything. Come here, run invited. Lalu Brian menanyakan kepada pria tua itu kenapa pom bensinnya tidak bekerja dan mereka juga menanyakan jalan menuju bukit. Lalu pria itu pun bilang kalau tempat yang akan mereka tuju adalah tempat berbahaya dan melarang mereka untuk pergi ke situ. Namun Brian mengatakan jika saudaranya memiliki rumah di bukit itu. Brian pun tidak mempedulikan omongan Pak Tua itu. Lalu Pak Tua bilang jika mereka nekat mereka tidak akan pernah kembali. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan pom bensin dan berjalan melalui sebuah terowongan yang memiliki aura negatif. Selang beberapa lama mereka pun sampai ke sebuah rumah yang satu-satunya berada di tempat itu dan mereka pikir itu adalah rumah saudara Brian. Gak pakai lama mereka pun langsung memasuki rumah itu, begitupun dengan Johan yang langsung memasuki sebuah kamar dan disambut oleh lukisan yang menyeramkan. Di sisi lain, di mana si Seksoy Mira ketakutan melihat lukisan yang serupa, lalu dia pun menutupnya menggunakan kain. Lalu di sisi lain beberapa orang di scene awal tadi mengintai mereka di balik layar dan mengontrol mereka untuk dijadikan korban untuk zombie yang telah mereka ciptakan di rumah itu. Scene berganti kepada Brian CS yang lagi apruk-aprukan di sebuah danau dan mereka pun sangat menikmati momen tersebut. Kembali ke ruang monitor di mana para pengendali memantau mereka melalui CCTV yang sudah terpasang di masing-masing sudut rumah tersebut. Lalu saat mereka bersantai, Marco mengadakan sebuah permainan di mana ada dua pilihan yang harus mereka pilih, yaitu kejujuran ataukah tantangan. Lalu si Seksoy Lisa memilih untuk diberikan tantangan dan dia pun ditantang untuk adu jigong dengan serigala yang sudah dikeringkan. Selesai beradu jigong, Mila pun keheranan melihat aksi temannya itu. Lalu giliran Lisa memberi tantangan kepada Mila, namun Mila memilih untuk mengatakan kejujuran. Namun tiba-tiba There. What the hell was that? Why don't we find out? sebuah pintu dari ruang bawah tanah tiba-tiba terbuka dan Mila pun memasuki ruangan itu yang penuh dengan perabotan tua dan tiba-tiba Mila dikagetkan oleh sebuah lukisan. Lalu Brian dan juga Jackson turun melihatnya. Just scared myself. We call for help. Boys are there. Setelah itu mereka justru kekertukan dan Mila menemukan sebuah kitab dan mereka pun membaca buku itu yang menceritakan tentang kejadian seram. Lalu tanpa sengaja Mila membaca sebuah tulisan yang merupakan sebuah mantra dan tiba-tiba Lore, supplements, Carl. makhluk menyeramkan dari dalam tanah pun keluar dan para pengendali bersorak menyaksikan itu karena permainan mereka akan segera dimulai. Who share the pot with Ronald the intern.
Terlihat banyak makhluk mengerikan yang bangkit dan mereka sudah mengendalikan makhluk itu untuk menyerang Brian dan juga teman-temannya. Kembali kepada Brian CS di mana si Seksoy Lisa sedang berdansa layaknya ular keket. Lalu dia pun menggoda Marco, namun tiba-tiba Brian datang dan mengajak pacarnya itu keluar. Hurry. Come on, baby. Don't worry, you can. Bak film-film India, mereka pun ngerusuk ke dalam ruyuk dan hendak mantap-mantap di sana, dan di sisi lain para pengendali pun mengawasi mereka dari balik layar. Namun tiba-tiba para pengendali itu memencet sebuah tuas, lalu keluarlah cahaya dari balik ruyuk dan tiba-tiba para zombie pun keluar dari dalam tanah dan menyerang mereka. Lalu Brian menyaksikan para zombie itu menyerang kekasihnya hingga Lisa pun moked. Scene berganti kepada Marco yang sedang santuy membaca buku. Lalu tiba-tiba dia pun mendengar suara gaib yang menyuruhnya untuk keluar dari rumah itu. Okay, I swear to fucking God. What do you want? Lalu saat Marco sudah di luar, tiba-tiba Brian pun muncul dengan sangat ketakutan dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Lalu Brian mengatakan jika para zombie telah menyerang mereka hingga membuat Lisa moked. Namun tiba-tiba zombie itu pun membuka pintu dan melemparkan kelapa Lisa hingga membuat mereka ngacir seedan-edannya dan bersembunyi di kamar. Tak sampai di situ, para zombie pun memaksa masuk ke dalam rumah dan membawa Marco. Kembali kepada Mila di mana dia sangat ketakutan, lalu Johan mendatanginya. Namun tiba-tiba para zombie itu pun menyerang Johan. Tak tinggal dia, Mila pun melawan zombie itu hingga zombie itu pun moked. Melihat itu, para pengendali sangat marah karena mereka bisa mengalahkan zombie itu. Lalu di sisi lain, Mila CS ngabret seedan-edannya menuju mobil mereka untuk meninggalkan rumah itu. Melihat mereka pergi, para pengendali pun tak tinggal diam hingga mereka mengatur permainan mereka untuk meruntuhkan jalan yang akan mereka lalui. Jalan yang mereka lalui pun runtuh hingga mereka harus turun dan mengecek keadaan. It's right there. Karena medan yang rusak parah, Brian pun memutuskan untuk melewati jalan itu dengan motor kebanggaannya dan meminta Mila dan juga Johan untuk menunggu di situ sementara dirinya mencari bantuan. If I wipe out, I'll fucking live for help. But I'm coming back. Gak pakai lama, Brian pun menarik gas kencang-kencangnya agar membuat motor itu terbang. Namun tiba-tiba Brian menabrak sebuah tebing yang telah dikendalikan hingga motornya pun meledak dan jatuh ke bawah. Melihat itu, mereka pun begitu syok dan memutuskan untuk kembali ke rumah itu lagi. Sesampainya di tengah jalan, tiba-tiba zombie itu menyerang Johan hingga mobil pun tak dapat dikendalikan. Setelah itu, Mila pun berusaha untuk meloloskan diri dari mobil itu dan menuju ke permukaan. Dengan tenaga yang tersisa, Mila pun mencoba naik ke atas dermaga. Namun tiba-tiba zombie itu kembali menyerang Mila dan para pengendali pun sangat bahagia melihat Mila tertangkap oleh zombie itu. Give me a hard time.
Namun telepon berdering dan mengatakan jika Mila tidak bisa moket karena Mila adalah perempuan yang masih bersih. Lalu saat zombie itu akan menyerang Mila, tiba-tiba pria yang bernama Nathan datang menolong Mila dan menyerang zombie itu. Lalu mereka pun ngabret seedan-edannya dan bersembunyi di ruangan bawah tanah. Dan akhirnya mereka pun menemukan banyak kabel yang telah tersusun rapi dan akhirnya mereka menyadari jika para pengendali itu telah merancang semuanya untuk menyerang mereka. Namun saat mereka memasuki sebuah lubang, tiba-tiba mereka justru masuk ke dalam sebuah lift yang sangat mewah. Lalu muncullah sebuah makhluk mengerikan menyerang mereka. Namun lift itu justru turun lagi. Lalu Nathan melihat gadis kecil yang menjelma menjadi monster. Tak hanya itu saja, Mila juga melihat sebuah manusia gergaji yang memberitahunya untuk memilih siapa yang akan hidup di antara dia dan juga Nathan. Setelah itu mereka pun keluar dari lift dan berada di tempat yang sangat terang yang telah dirancang oleh para pengendali itu. Lalu tiba-tiba mereka melihat segerombolan orang dengan membawa senjata. Melihat itu mereka pun ngabret seedan-edannya dan bersembunyi di sebuah ruangan kontrol. Melihat para prajurit itu akan menyerang mereka, Mila pun memencet tombol. Lalu tiba-tiba para monster pun bermunculan menyerang para prajurit itu dan memoketkan mereka semua. Di sisi lain, para monster juga menyerang para pegawai lain di situ hingga membuat kericuhan. Melihat kegaduhan itu, Mila dan Nathan mengambil kesempatan untuk bersembunyi. Namun para zombie kembali bermunculan dan menyerang orang-orang di dalam ruangan kontrol mereka. Hingga satu lagi yang tersisa, yaitu si botak ketua dari para pengendali itu. Dia pun bersembunyi, namun Mila berhasil menyerangnya hingga membuat si botak itu mules dibuatnya. Lalu tiba-tiba muncullah wanita parubaya dan mengatakan jika permainan yang mereka ciptakan adalah untuk manusia yang telah berbuat salah seperti wanita nikil, pencuri dan juga orang-orang jahat lainnya. Berbeda dengan Mila karena dia adalah gadis sebaik-baik, maka dia pun lolos dari permainan itu. Lalu wanita itu bilang jika salah satu saja dari mereka yang akan selamat dan wanita itu pun menyuruh Mila untuk menyerang Nathan jika dia ingin selamat. Lalu tiba-tiba gedung itu tergoncang-goncang dan wanita itu pun memaksa Mila untuk menyerang Nathan. Namun tiba-tiba seekor monster menyerang Mila hingga senjata yang dia pegang pun terpelanting dan wanita itu pun menyerang Nathan. Namun tiba-tiba untung saja zombie muncul dan menyerang wanita itu hingga Nathan pun bisa selamat. Sementara zombie itu didorong Nathan masuk ke dalam sebuah lubang. Finally, mereka berhasil selamat dan Mila pun meminta maaf kepada Nathan jika dia hendak menyerangnya. Lalu tiba-tiba tempat itu pun hancur beserta isinya dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian dibuat greget dengan ceritanya? Finally, film pun berakhir membagongkan karena Mila dan juga Nathan hancur bersamaan dengan tempat itu. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subreks aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.